Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Oke, di sini masih tentang CCTV yang lagi viral dibicarakan di berita-berita Thailand, yaitu tentang seorang nelayan yang menemukan sebuah benda asing di Sungai Chao Phraya. Dan seperti yang aku bahas di video aku yang kemarin, bahwa nelayan itu tidak berani ketika diwawancara oleh wartawan menunjukkan wajahnya. Di sini masyarakat semuanya mencurigai kenapa dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Apakah nelayan itu adalah seseorang yang disuruh oleh tamu VVIP tersebut? Oke, langsung aja kita lihat. Ini CCTV-nya ya teman-teman. Bisa kita lihat, kita amati sekali lagi bahwa di CCTV ini seorang nelayan ini bernama Lungnit. Jadi Lungnit ini ketika diwawancara dia memberi keterangan bahwa itu hanyalah sebuah kayu. Ternyata penjelasan dari Lungnit ini sangat tidak masuk akal menurut pengacara Kun Thai. Jadi kalau di Thailand ini kita memanggil nama yang sopan itu pakai kun gitu ya teman-teman di depannya. Jadi sehingga itu artinya kita respect sama orang itu. Jadi panggilnya Kun Thai. Jadi lawyer Kun Thai ini tidak percaya dengan penjelasan si Lungnit ini ya, si nelayan ini. Karena jika diperhatikan baik-baik di CCTV ini, sesuatu yang ada di Sungai Chao Phraya ini seperti tubuh dari mendiang Teimonida sedang berusaha berenang ya ke pinggir adalah Teimonida, dan kondisinya beliau masih hidup. Dan seketika dia sudah tahu mendiang Teimo ini berenangnya semakin lemes dan tidak berdaya ya, lama-lama akhirnya dia dengan cepat mengkayuh perahunya lagi. Nah, di sini ada menitnya ya, ini di hanya 2 menit saja tiba-tiba Lungnit ini mendayu kapalnya itu sangat cepat. Nah, disinilah yang membuat pengacara Kun Thai curiga. Ini sebenarnya bukan kayu, melainkan ini adalah tubuh Teimonida, bahwa nelayan Lungnit ini adalah suruhan dari tamu VVIP tersebut. Jadi suruhan supaya memastikan bahwa mendiang Teimonida ini sudah lemas, tidak berdaya, sudah memastikan meninggal atau belum, seperti itu ya teman-teman. Dan akhirnya Lungnit ini dipanggil oleh kepolisian ya, akhirnya dia datang dimintai untuk keterangan di kantor kepolisian bersama pengacara Kun Thai juga ada di sana. Nah, di saat inilah Lungnit berani untuk membuka maskernya karena udah di kantor kepolisian ya teman-teman. Jadi tidak ada alasan lagi untuk nelayan Lungnit ini menutupi wajahnya. Walaupun wajahnya masih ditutupi masker ya karena COVID, tapi setidaknya kita sudah tahu wajah dari nelayan ini. Oke, ketika di kantor polisian Nonthaburi, Lungnit ini tetap memberi kesaksian bahwa Lungnit ini melihat sesuatu, yaitu hanya kayu ya yang dia lihat. Karena Lungnit tidak melihat benda apapun yang mencurigakan di sungai itu, jadi dia langsung lekas pergi. Seperti itu keterangan Lungnit kepada kepolisian. Jadi walaupun pengacara Kun Thai ini curiga mengenai CCTV ini ya, karena sebagian masyarakat juga menilai bahwa ini adalah tubuh dari mendiang Teimonida, tapi tetap saja tidak bisa dibuktikan dengan secara pasti karena kesaksian itu sendiri, yaitu nelayan Lungnit ini memberi kesaksian bahwa itu hanyalah kayu. Tapi di sini Lungnit juga menjelaskan kepada kepolisian bahwa bagaimana ini bisa kayu. Sedangkan kita bisa lihat di sini secara mata kita sendiri ya, bahwa pergerakan sungai ini kan ada sedikit ombak-ombak kecil gitu kan. Nah, ini arah arusnya itu kemana dan arah kayunya kemana gitu. Dia arahnya ke pinggir. Sedangkan arah arus dari Sungai Chao Phraya ini ke sana gitu kan, nggak mungkin berlawanan arah gitu. Itu yang membuat pengacara Kun Thai ini curiga. Tetapi polisi tetap mempercayai nelayan Lungnit ini karena memang kesaksiannya seperti itu yang diberikan oleh Lungnit. Dan kemudian pengacara Kun Thai ini bertanya kepada Lungnit, kenapa kamu seperti orang gugup dan ketakutan? Apakah ada seseorang yang melindungi kamu sehingga kamu tidak mengungkapkan yang sebenarnya? Mungkin nelayan Lungnit ini agak grogi atau gugup ya teman-teman ketika ditanya kepolisian kan. Jadi mungkin bawaannya itu deg-degan atau memang Lungnit ini berbohong. Kita tidak tahu ya teman-teman apa yang terjadi sebenarnya. Apakah benar kesaksian dari Lungnit ini atau apakah benar dugaan dari pengacara Kun Thai ini? Karena dugaan pengacara Kun Thai sama dugaan masyarakat ini sama ya, bahwa ini adalah sosok terakhir kali mendiang Teimonida sedang bertahan di Sungai Chao Phraya ini. Karena lokasi nelayan Lungnit saat menemukan sesuatu benda ini persis di daerah Nonthaburi ini ya teman-teman, gak jauh dari lokasi penemuan jasadnya mendiang Teimonida.
Jadi di sini sudah semakin banyak pengacara-pengacara lainnya yang ingin membantu mengungkap misteri kematian dari artis Thailand yaitu Teng Monida, dan pengacara tersebut tanpa mengharapkan bayaran sepersen pun karena banyak faktor ya, ingin namanya juga naik. Di sisi lain itu pastinya kalau sampai kasus ini terungkap, pasti nama pengacara itu akan semakin dikenal. Jadi pengacara Thailand juga berlomba-lomba untuk mengungkap kasus dari kematian Teng Monida ini. Tidak hanya itu teman-teman, sekarang ada lawyer yang bernama Nokkao yang mengajukan surat ke DSI untuk menyelidiki kasus kematiannya artis Teng Monida sebagai kasus khusus. Karena banyak perilaku yang mencurigakan dari para pelaku atau saksi yang ada di speedboat tersebut. Dan ini harus diselidiki secara cermat, begitu kata lawyer Nokkao. Dan lawyer Nokkao ini juga sampai mendatangi Dewan Komnas HAM ya, Komisi Hak Asasi Manusia, untuk menekankan beberapa poin. Ada 4 poin diantaranya: lakukan pendeteksi kebohongan melalui lie detector, yang kemudian 3 tuntut tersangka yang tersisa. Karena yang 2 itu udah dijadikan tersangka juga kan, seperti Job dan Robert. Job ini tidak memiliki SIM, dan yang Robert ini sebagai pemilik speedboat itu bahwa surat izin atau kelayakan dari speedboat itu sudah berakhir ya, tidak diperpanjang sama dia, sehingga sudah kadaluarsa ya. Baru dikenalkan pasal itu mereka berdua, dan yang bertiga ini Gatik, Sen, dan Por. Nah itu yang diminta lawyer Nokkao bersama Dewan Komite HAM untuk menyelidiki lebih cermat mengenai poin-poin tersebut. Dan kemudian yang terakhir, tolong temukan rok putih tersebut. Nah di sini seperti yang aku bilang, bahwa sampai sahabatnya Teng Monida ini mengumumkan kepada semua masyarakat di Thailand atau siapapun itu yang menemukan rok putih akan dikasih duit sebesar 30.000 baht. Dan kemudian dari CCTV ini tertangkap di sebuah gudang itu, yang dimana Kuntai menemukan beberapa bercak noda darah ya, karena melihat CCTV ini teman-teman. Jadi Kuntai melihat di CCTV ini adalah nelayan. Nelayan tersebut seperti gerak-geriknya mencurigakan, ngapain dia malam-malam kesini gitu. Makanya Kuntai langsung mendatangi lokasi gudang itu. Ternyata ditemukanlah bercak darah, dan sampai sekarang masih belum bisa dibuktikan bahwa itu adalah darah manusia atau darah ikan lele. Dan kemudian ini adalah CCTV di siang harinya, di mana lokasi nelayan itu menemukan sesuatu, yaitu yang dia bilang adalah kayu. Nah ini seperti ini ya teman-teman, lokasi di siang harinya. Oke, dan kemudian kabar terbaru dari Por dan Robert. Di sini seperti yang kita tahu bahwa Por dan Robert melakukan ibadah di sebuah kuil di Ratchaburi, dan tiba-tiba pada tanggal 23 Maret kemarin mereka semua dipanggil oleh kepolisian Nonthaburi untuk dimintai keterangan seperti wajib lapor ya teman-teman. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, bahwa ada rumor atau kabar mereka berniat untuk melarikan diri di perbatasan Myanmar. Ternyata itu adalah mereka bukan ingin melarikan diri ke perbatasan Myanmar, melainkan mereka ingin mendaki sebuah kaki bukit untuk melaksanakan ritual dari ibadah tersebut. Dan seperti diwawancara di video sebelumnya, si Por ini menjelaskan bahwa mereka berdua tidak akan kabur atau melarikan diri. Mereka akan kooperatif, mengikuti prosedur dari kepolisian. Ketika mereka diminta keterangan, mereka akan bersedia untuk datang atau ditelepon. Dan akhirnya pihak kepolisian langsung memanggil mereka berdua dan datang ke kantor kepolisian di Nonthaburi. Tapi sepertinya di sini yang aku lihat, mungkin kepolisian ini hanya ingin membuktikan ke masyarakat bahwa Por dan Robert ini tidak kabur. Jadi polisi ingin memperlihatkan ke masyarakat bahwa polisi peduli terhadap kasus ini, tidak tinggal diam. Buktinya Por dan Robert dipanggil kembali meskipun sedang melakukan ibadah di sebuah tempel, sehingga mereka berdua kemarin dipanggil ke kantor kepolisian dan dimintai keterangan. Dan di sini mereka cuman diinterogasi atau ditanya-tanya seperti biasa aja. Aku nggak tahu apa yang polisi tanyakan kepada mereka berdua, tapi yang jelas interogasinya itu cuman sebentar banget, yaitu cuman 40 menit. Sekarang aku mikir logikanya, jauh-jauh mereka datang dari Ratchaburi ke Nonthaburi dan ditanya cuma 40 menit. Jadi kayak ya semacam formalitas gitu ya teman-teman. Jadi sudah jelas bahwa polisi ingin menunjukkan bahwa mereka nggak kabur, dan polisi benar-benar fokus dalam memantau mereka berdua. Ya hanya sebatas itu sih sepertinya. Di sini terlihat Por dan Robert ditanya-tanya sama para wartawan, dan mereka hanya mengangguk saja tanpa berkata atau menjelaskan apapun kepada wartawan. Mereka sangat tergegas untuk kembali ke mobilnya. Mereka menggunakan mobil pick up, di sini mobil pick up dari tempel tersebut. Dan setelah
setelah ditanya dan diinterogasi oleh kepolisian selama 40 menit, mereka langsung kembali ke habitat sementaranya, yaitu di Tempel Ratchaburi. Dan di sini juga banyak yang bertanya-tanya kenapa mereka berdua, Por dan Robert, dibiarkan melakukan ibadah di luar kota dan mereka masih bebas kemana-mana. Di sini menurut berita yang tersebar di Thailand bahwa mereka sudah memberikan uang jaminan kepada kepolisian supaya sampai mereka tidak terungkap, tidak terbukti melakukan penganiayaan atau pembunuhan kepada Teng Monida, mereka tidak akan ditahan atau dipenjara. Oke, dan akhirnya mereka berdua sudah kembali ke tempel tersebut, dan di sini mereka masih dikenakan pasal atas kelalaian mereka. Tapi di sini baru 2 saja ya yang baru dikenain pasal kelalaian. Nah, selanjutnya kita lihat saja di berita selanjutnya ya teman-teman. Jangan sampai kendor, tetap semangat mengawal kasus kematian artis Teng Monida ini. Sama-sama kita saksikan bagaimana endingnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke kabar berikutnya. Ngomong-ngomong, ini sudah tanggal 25, yang dimana tanpa kita sadari sudah tepat 1 bulan dimana mendiang Teng Mo pada tanggal 24 Februari lalu mengembuskan nafas terakhirnya di Sungai Chao Phraya. Jadi sekarang sudah 1 bulan lebih 1 hari, namun kasus kematian mendiang Teng Monida ini masih belum juga menemukan titik terang. Mulai dari hasil forensik yang masih belum bisa menentukan apakah ini benar-benar hasil penganiayaan atau tidak jenazah Teng Mo ini. Begitupun juga dari saksi-saksi maupun CCTV juga tidak bisa memberikan bukti yang kuat atau bukti yang autentik kepada kepolisian. Tapi ya sudah, mau gimana lagi, kita harus percayakan kepada kepolisian Thailand bahwa polisi hingga saat ini masih bekerja untuk membuktikan dari semua bukti yang sudah terkumpul di kantor kepolisian Nonthaburi untuk diselidiki lebih lanjut. Semoga tidak lama lagi kabar terbaru dari mendiang Teng Monida ini segera menemukan titik terang dan mendapatkan keadilan. Dan besok di tanggal 26 tepat 1 bulan dimana jenazah mendiang Teng Monida ditemukan di dermaga Pibul Songkram 1 di Provinsi Nonthaburi. Aduh, gimana ya teman-teman, agak merinding banget karena ini udah tepat 1 bulan mendiang Teng Monida meninggalkan kita semua. Namun kasus kematiannya mendiang Teng Monida masih menjadi misteri. Oke, di sini kabar terbarunya dari ibunda Teng Monida, yaitu Ibu Panida. Di sini dia terlihat sedang mendatangi kantor kepolisian untuk mengurus proses pencairan asuransi dari mendiang Teng Monida. Jadi kemarin beritanya kan bahwa asuransi tersebut jatuh ke tangan Esther dan akan dikelola oleh orang tuanya Esther, yaitu Gatik. Tapi di sini terlihat bahwa bukan Gatik yang mengurus pencairan asuransi tersebut, melainkan ibundanya Teng Mo itu sendiri. Uang asuransi tersebut bernilai sebanyak 1 juta baht. Kalau dikonversikan ke dalam rupiah, yaitu sekitar 500 juta rupiah. Dan ketika wartawan bertanya kepada ibundanya Teng Mo, "Ibu, ini duit asuransinya mau dipakai untuk apa?" Kemudian ibundanya Teng Mo, Ibu Panida, menjawab, "Uang ini tidak akan saya pakai untuk apa-apa. Uang ini sesuai dengan amanatnya mendiang Teng Monida, bahwa ini adalah asuransi untuk pendidikannya anak yang telah diadopsinya, yaitu si Esther." Jadi uang asuransi untuk pendidikannya Esther dipegang langsung oleh ibunda Teng Monida ya teman-teman. Dan di sini alasannya kenapa ibundanya Teng Mo yang mencairkan asuransi tersebut, karena ibundanya Teng Mo bilang bahwa dengan dipegangnya uang asuransi tersebut, ibundanya Teng Mo ingin memastikan bahwa uang ini digunakan sebagaimana mestinya, yaitu pure untuk pendidikannya si Esther. Di sini yang menurut aku masih janggal, kenapa tiba-tiba uang asuransi tersebut diurus atau dicairkan oleh ibundanya Teng Mo? Kenapa bukan si Gatik ya? Di sini apakah ini hanya pemikiran aku ya teman-teman? Apakah Gatik yang menyuruh ibundanya untuk mengurus asuransi tersebut karena Gatik merasa bersalah telah menghilangkan nyawa anak dari ibundanya Panida ini, atau memang ibunda Panida ini yang bilang kepada si Gatik bahwa ibundanya Teng Mo ini ingin mengambil alih uang asuransi pendidikan dari si Esther ini? Nah, itu ada 2 kemungkinan ya teman-teman. Aku juga masih bingung. Ya, walaupun gimana pun, apapun itu, semoga aja kedepannya tidak ada masalah ya mengenai uang itu, dan uang itu juga dipakai sebagaimana mestinya sesuai dengan amanat dari mendiang Teng Monida, yaitu pure semuanya digunakan untuk pendidikannya si Esther. Dan kemudian ketika di kantor polisi ini, Ibu Panida ditanya oleh wartawan, "Ibu, kira-kira kapan nih proses
untuk kremasi dari mendiang Teng Monida? Dan Ibu Panida menjawab, proses kremasi bisa dilakukan itu tergantung dari dokter Pontip. Jika dokter Pontip sudah selesai melakukan autopsi secara keseluruhan di jasad mendiang Teng Monida, maka setelah itu ibundanya Teng Monida bisa melakukan proses kremasi tersebut. Dan di kabar terbarunya, Dr. Pontip ini akan mengecek langsung dan memeriksa kondisi dari speedboat yang dipakai oleh mendiang Teng Monida pada saat terakhir itu. Jadi intinya Dr. Pontip ini ingin melakukan penyocokan dengan data forensik, data autopsi yang Dr. Pontip punya dengan hasil yang ada di kapal speedboat itu. Tapi di sini aku berpikir kok baru sekarang ya gitu. Kenapa nggak yang dari awal juga untuk memeriksa boat ini kalau memang Dr. Pontip punya wewenang untuk mengecek juga kondisi dan keadaan di speedboat ini. Di situ sih aku agak anehnya ya, kenapa selama ini gitu, baru-baru ini kemarin baru beliau ya Dr. Pontip ingin memeriksa secara langsung. Siapa tahu bisa ada bukti-bukti tambahan atau titik terang yang bisa didapat dari speedboat ini. Dan ini speedboatnya sudah disita ya teman-teman di kantor kepolisian Nontaburi. Ini sudah diparkir dengan baik kapal atau speedboatnya. Nah ini video Dr. Pontip sedang memeriksa atau melakukan pengecekan untuk pencocokan pada hasil autopsi dari mendiang Teng Monida. Nah, kenapa tiba-tiba Dr. Pontip juga ingin melakukan pengecekan pemeriksaan di speedboat? Karena ingin tahu ya kronologi sebenarnya itu seperti apa. Apakah benar dengan pernyataan di awal bahwa luka di paha kanan mendiang Teng Monida itu dikarenakan oleh baling-baling speedboat tersebut? Karena sekarang lagi heboh ya di sini di Thailand ini lagi viral banget bahwa mendiang Teng Monida ini ada kemungkinan dianiaya dulu di suatu tempat. Setelah mendiang sudah lemas dan tidak berdaya, baru lanjut disiksa lagi di speedboat dan kemudian baru ditenggelamkan. Dan kecurigaan itu terjadi karena baru-baru ini, seperti yang aku bilang barusan, bahwa pengacara Kuntai menemukan bercak noda darah di sebuah gudang di area di mana tempat ditemukannya jasad mendiang Teng Monida. Dan lokasi tersebut tidak jauh dari lokasi rumah warga yang dimana Gatik dan Robert mengetuk pintu warga dan ingin numpang cuci tangan di rumah warga tersebut. Oke, di sini aku akan memberikan video hasil percobaan dari pihak kepolisian. Nah, di sini pihak kepolisian menyalakan baling-baling dari speedboat itu dengan kecepatan 8 knots dan melakukan percobaan kepada sebuah daging. Nah, di sini dilihat kalau kena baling-baling tersebut itu bagaimana. Dan ternyata itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang terdapat di pahanya mendiang Teng Monida. Dan ini diuji coba oleh daging babi ya, teman-teman. Jadi diuji cobanya dengan berbagai macam kekuatan. Yang pertama di 8 knots dulu karena di keterangannya pada saat mendiang Teng Monida jatuh itu kan di kecepatan 8 knots. Nah ini dengan berbagai macam kecepatan ternyata hasilnya sungguh membagongkan karena tidak sesuai dengan luka yang terdapat di pahanya Teng Mo yang sepanjang 30 cm itu. Ternyata setelah daging itu diputarkan ke baling-baling speedboat tersebut, luka itu bentuknya tidak seperti yang ada di paha Teng Monida ya, tegak lurus seperti itu. Ini yang membuat janggal dan berbeda sekali. Di sini mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa menggunakan kulit babi sebagai bahan percobaannya. Itu karena kulit babi ini mirip dengan kulit manusia ya, bagian-bagiannya. Jadi kulit babi yang diuji ini juga tidak sembarang di bagian mana aja kulit babinya. Jadi benar-benar yang mirip dengan kulit manusia. Nah itu yang dijadikan untuk bahan coba untuk ditempelkan ke baling-baling tersebut. Oke, segitu aja kabar yang bisa aku sampaikan. Makasih teman-teman yang udah nonton. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya, supaya aku makin semangat bikin videonya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Bye bye.